Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini atas izin iradat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah bersama di dalam majelis yang mulia ini, yaitu Majelis Sinyal Islam Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang tidak boleh dikerjakan untuk orang yang tidak punya wudhu. Dalam artian orang yang punya hadas kecil. Dan juga apa saja larangan untuk orang yang punya hadas besar. Baik, kita mulai. Manin taqadha wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya'a. Barang siapa yang batal wudhunya, ya, barang siapa yang batal wudhunya berarti dia punya hadas kecil, maka haram untuknya 4 perkara. Jadi kalau kita tidak punya wudhu, ya, maka haram 4 perkara dikerjakan oleh kita. Yang pertama adalah as-sholat, haram mengerjakan sholat. Jelas ya, kalau kita tidak punya wudhu maka kita haram mengerjakan sholat. Baik itu sholat fardu ataupun itu sholat sunnah. Itu tidak boleh. Bahkan sejenis sholat. Kita tidak punya wudhu, haram dong untuk sholat duhur. Kita tidak punya wudhu, haram dong untuk sholat asar. Karena tidak boleh kita, berarti kalau kita sholat duhur, sholat asar, tidak punya wudhu, berarti kita sholat dalam keadaan kotor. Yaitu kita sholat dalam keadaan punya hadas kecil. Ataupun kita sholat duha, haram mengerjakan sholat duha, tidak punya wudhu. Tahajud, sama. Ataupun sholat sunat safar. Bahkan sholat sunat safar mah bisa menghadap bukan ke arah kiblat, tapi kemana kendaraan kita melaju, kemana kendaraan kita jalan, ya kita sholat di sana. Contoh, saya sholat sunat safar harusnya menghadap kiblat. Kiblat kalau dari kita adalah ke barat. Dari barat menurut ulama falak sekitar 25 atau 27 derajat miring ke sebelah kanan. Nah, kita harusnya menghadap kiblat. Ini tidak. Kiblat dari negara kita adalah ke sebelah barat, barat laut, ya. Kemudian mobil saya, kendaraan dari rumah tuh menghadap ke sebelah timur. Saya mau sholat sunat safar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dalam kendaraan. Pada kendaraan melaju ke arah timur. Itu tidak jadi masalah karena Rasul pernah mengerjakan seperti itu. Sholat sunat safar. Boleh sholat sunat safar tidak menghadap kiblat, tapi tetap harus dikerjakan dengan punya wudhu. Tetap harus dikerjakan dengan punya wudhu. Itu sunnah, apalagi wajib. Sejenis sholat apa? Apa sejenis sholat? Sejenis sholat adalah sujud syukur, sujud tilawah. Kalau kita mendengar ayat-ayat sajdah, ya. Begitu kita dengar di HP ayat sajdah, atau kita dengar di masjid, di musola sedang melafalkan Al-Quran dengan ayat sajdahnya, kita disunnahkan oleh Allah untuk bersujud. Kalau kebetulan kita punya wudhu, kemudian tempatnya suci dan menghadap kiblat, kita harus sujud tilawah. Kalau bagaimana kalau kebetulan saya tidak punya wudhu, kemudian juga dalam kondisi darurat tidak bisa menghadap kiblat, terus saya dengar ayat-ayat sajdah, bagaimana itu? Maka dianjurkan jangan sujud,
Tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 3 kali sebagai pengganti sujud tilawah. Atau sujud syukur. Begitu kita dapat rezeki besar mendadak, saking bahagianya dapat rezeki besar mendadak, langsung sujud syukur tanpa menghadap kiblat. Tidak sah sujud syukurnya. Karena sujud syukur semertabat dengan sholat. Harus menghadap kiblat, harus punya wudhu. Harus menghadap kiblat, harus punya wudhu. Kita husnuzon, mohon maaf. Ya, para pemain bola begitu dia mencetak gol, langsung sujud syukur. Kita husnuzon, mereka menghadap kiblat dan sebelum main bolanya mereka punya wudhu. Sebelum main bolanya punya wudhu. Karena tidak boleh, ya tidak boleh sujud syukur tidak punya wudhu. Tidak boleh sujud syukur tidak menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Itu sejenis sholat. Kemudian adalah yang berikutnya adalah haram tawaf. Tawaf satu ibadah mengelilingi Ka'bah. Tidak ada bacaan khusus dalam tawaf beda dengan sholat. Tetapi tetap harus punya wudhu. Bahkan dalam tawaf ketika kita tawaf, boleh dong bisa ngobrol dengan istri kita, bisa ngobrol dengan orang tua kita. Tapi tetap ketika kita tawaf harus punya wudhu. Kemudian yang berikutnya adalah masul mushaf. Masul mushaf itu adalah menyentuh Al-Quran. Bukan cuman Al-Quran, tulisan-tulisan yang ada di dalam Quran yang suka kita baca. Jelas itu mah. Setiap tulisan Al-Quran. Mau itu tulisan Quran ada di dinding rumah kita ada tulisan Al-Quran. Kita pegang, itu masul mushaf. Haram kita memegang dinding tersebut kalau kita tidak punya wudhu. Atau ada lukisan, di rumah kita ada lukisan, tulisannya tulisan kaligrafi Al-Quran. Haram kita memegang tulisan tanpa punya wudhu. Atau kalau guru di sekolah, ya guru di sekolah, dia menulis Al-Quran di papan tulis, harus punya wudhu. Haram menulis ayat Quran di papan tulis tanpa punya wudhu. Atau di apa namanya, di kertas-kertas, di buletin kalau Jumat suka ada tuh buletin Jumat, kemudian ada ayat Qur'annya, itu harus dipegang oleh orang yang punya wudhu. Haram hukumnya kita memegang buletin atau majalah yang ada ayat Al-Qur'annya dalam kondisi tidak punya wudhu. Itu yang disebut mushaf. Mushaf itu bukan cuma tulisan Al-Qur'an yang isinya 30 juz, bukan. Setiap ada tulisan Al-Quran, mau itu hanya di selembar kertas, itu disebut mushaf. Mau di dinding, itu pun disebut mushaf. Mau di papan tulis, itu disebut mushaf. Mau di bingkai kaligrafi, itu disebut mushaf. Yang namanya mushaf adalah setiap benda yang ada tulisan Al-Quran itu disebut mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf tersebut kecuali orang yang disucikan oleh Allah SWT. Siapa yang disucikan? Orang yang sudah punya wudhu. Orang yang bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian juga waham meluhu. Tadi haram menyentuh. Kemudian sekarang waham meluhu, haram membawa Al-Quran kalau kita tidak punya wudhu. Dibawa Al-Quran dimasukin ke dalam tas, itu haram kalau kita tidak punya wudhu. Haram hukumnya membawa Al-Quran kalau tidak punya wudhu. Kecuali ada ulama fikih yang menghelah. Yang menghelah itu begini. Daruroh pingin bawa Quran, begitu memasukkan Al-Quran ke dalam tasnya punya wudhu. Tapi kan tidak selamanya punya wudhu. Satu saat bisa jadi batal. Bisa batal wudhu. Dengan buang angin dan lain sebagainya. Tetapi kita bawa Quran di kantong kita, di tas kita.
Bagaimana hukumnya kalau begitu? Maka ada hailah ulama fikih, boleh, tapi dengan catatan jangan niat bawa Quran, niatnya bawa benda, bawa barang. Contoh di tas ransel kita tuh ada baju, ya, ada baju-baju, ada apa kebutuhan kita. Kemudian kita selipkan Al-Quran di sana, di paling atas selipkan Al-Quran. Asal jangan tujuan bukan membawa mushaf, bukan membawa Quran, tapi tujuan membawa barang, baju-baju kita dan sebagainya. Itu ada ulama fikih yang membolehkan disebut hailah, boleh dengan catatan jangan ada niat membawa Quran tapi niatnya membawa barang. Wa yahrumu alal junub. Itu adalah 4 perkara yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudu. Jelas, 1 adalah haram salat, 2 haram tawaf, 3 haram menyentuh Al-Quran, 4 haram membawa Al-Quran. Bagaimana kalau terjemah? Ada terjemah, Quran terjemah. Terjemah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama di kalangan Syafi'iyah membawa terjemah hukumnya haram kalau tidak punya wudu. Karena beda, ada terjemah, ada tafsir. Kalau terjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu terjemah. Tapi kalau tafsir beda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa penafsiran bismillah? Baknya huruf jar ta'alluq sepatah. Kita mau menafsirkan dalam zat apa? Kita menafsirkan dalam versi tauhid, kita menafsirkan dalam versi fikih, kita menafsirkan dalam versi tasawuf, kita menafsirkan dalam berbagai macam versi. Bismillah, sudut pandangnya luas luar biasa. Alhamdulillah, sudut pandangnya luas. Itu adalah tafsir. Seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Munir, tafsir Al-Misbah. Nah, itu tafsir. Bagaimana kalau tafsir? Para ulama fikih boleh memegang tafsir dalam keadaan tidak punya wudu, tapi tetap itu adalah kurang adab, kurang etika. Adabnya, etikanya, meskipun membuat tafsir itu harus punya wudu. Jelas ya, ada terjemah, ada tafsir. Bagaimana membawa terjemah? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan Syafi'iyah haram membuat terjemah Al-Quran. Bagaimana membuat tafsir Al-Quran? Para ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Syafi'iyah boleh membawa tafsir Al-Quran. Hanya boleh ibahah, tetapi tetap itu kurang adab, kurang etika. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu alal junub sittatu asya'a. Haram untuk orang yang junub, ya, ada sittah, ada 6 perkara. 6 perkara haram dikerjakan oleh orang yang junub. Junub itu berarti dia punya hadas besar. Untuk orang yang punya hadas besar, baik hadas besarnya karena junub, ataupun hadas besarnya karena haid, ataupun hadas besarnya karena nipas, 6 perkara ini haram dikerjakan. Ya, orang yang mempunyai hadas besarnya karena junub, atau hadas besarnya karena haid, atau hadas besarnya karena nifas, haram hukumnya melaksanakan 6 perkara ini. Mana 6 perkara? Jelas tadi. Yang pertama adalah haram sholat. Jelas. Orang yang punya hadas besar, haid, nifas, atau junub, haram untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada hadis, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sholat orang yang tanpa bersuci dulu, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari orang yang gulul. Bersuci di sini berarti bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bahkan qala An-Nawawi, amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban. Jika orang yang punya hadas besar, contohnya adalah hadas junub,
Jika orang yang punya hadas besar yaitu hadas junub, kemudian dia tidak menemukan air untuk mandi besarnya dan juga tidak menemukan tanah untuk bertayamumnya, fa innahu yusolli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Masya Allah ya Rahman. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Orang yang punya hadas junub kemudian tidak menemukan air untuk adusnya dan tidak menemukan tanah untuk bertayamum sebagai pengganti daripada mandi besar, sebagai pengganti adus. Kemudian sudah datang waktu sholat. Bagaimana ini? Mau sholat punya hadas besar karena belum mandi junub. Airnya tidak ada untuk mandi junubnya pun. Sebagai pengganti junub adalah tayamum, kebetulan tanahnya pun tidak ada. Waktu sholat sudah masuk, bagaimana ini? Maka kata Imam An-Nawawi, fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia wajib sholat. Sholatnya disebut sholat hurmatil waqti ala hasabi halihi. Ya dalam kondisi seperti itu. Sholat dalam kondisi punya hadas junub, tidak bisa mandi junub karena tidak ada air, tidak bisa tayamum karena tidak ada tanah. Sholatlah seperti itu. Masya Allah, saking pentingnya sholat. Wa yahrumu alaihi al-qira'ah kharijas sholat. Wa yahrumu alaihi ayyaqra fi sholat mazada ala fatihah. Dalam sholatnya untuk orang yang sholat lihurmatil wakti, karena punya hadas junub, cukup dalam sholatnya hanya membaca fatihah saja, tidak dianjurkan membaca surah. Ya, untuk sholatnya cukup membaca fatihah saja, tidak dianjurkan untuk membaca surah, hanya sebatas fatihah. Kenapa hanya fatihah saja? Karena fatihah itu bacaan wajib. Sehingga la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadisnya jelas. Dalam Sahih Muslim, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang kalau tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wajibnya membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, meskipun orang junub diperbolehkan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, wat tawaf. Orang yang junub haram untuk tawaf di Baitullah, seperti haramnya sholat. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang junub adalah haram masul mushaf. Ya, orang yang junub haram menyentuh mushaf, seperti orang yang tidak punya wudhu. Qala An-Nawawi, idza katabal junub awil muhdis mushafan in kana yahmilu al-waraqah wa yamussuha al-halal kitabah fahuwa haramun. Menurut Imam An-Nawawi, orang yang junub haram menulis mushaf Al-Qur'an. Haram orang yang junub menulis hadis-hadis sahih. Jadi jelas, orang yang junub haram menulis mushaf. Awil muhaddis mushafan, ataupun untuk muhaddis pun kebetulan dia sedang junub, haram menulis mushaf. Yang keempat adalah wahamluhu, haram membawa Al-Quran. Sama seperti tadi, orang junub, orang tidak punya wudhu, haram untuk menyentuh mushaf. Ya, maka sekarang orang yang junub pun sama, haram untuk membawa mushaf. Qala An-Nawawi, sawaun hamalahu bighilafihi au bighairihi. Meskipun membawanya itu pakai tadi, kan kalau orang yang tidak punya wudhu mah, ya, ketika dia memasukkan Quran ke dalam tas yang isi baju-baju, boleh disempilkan Quran di sana, asal dengan tujuan tidak boleh niat membawa Al-Quran, niatnya membawa baju, itu khilaf. Nah sekarang bagaimana orang yang junub pun seperti itu? Haram.
Orang yang junub membawa rangsel, yang di dalam rangsel itu ada baju, ada celana, ada sisipan, itu Al-Quran. Haram hukumnya. Mau niatnya seperti apa, tetap orang yang junub haram hukumnya untuk membawa Quran, meskipun dengan berbagai macam hal. Tapi wayajuju hamlu hamilil mushaf. Orang yang junub boleh membawa orang yang membawa Quran. Contoh gini, saya junub, saya punya hadas junub, belum sempat mandi besar. Kebetulan saya mau jemput anak saya yang sudah belajar di pengajiannya. Anak saya bawa tas, di dalam tasnya isinya Al-Quran. Kemudian anak saya digendong oleh saya. Boleh tidak saya yang punya hadas junub menggendong anak saya, yang anak saya itu menggendong rangsel, yang di dalam rangselnya ada Al-Quran? Boleh. Yang tidak boleh rangselnya dibawa oleh saya. Ya, anak sayanya dituntun, kemudian rangselnya dibawa oleh saya, yang di bawah rangselnya ada isi Al-Quran. Haram itu hukumnya. Haram. Jadi langsung kita membawa rangsel, yang di dalam rangsel ada Al-Quran, itu haram hukumnya. Tapi kalau kita menggendong anak, yang anak itu adalah menggendong rangsel, yang di dalam rangselnya isi Al-Quran, itu diperbolehkan, kata ulama fikih. Kemudian yang kelima, walubsu fil masjid. Untuk orang yang junub haram hukumnya berdiam diri di masjid. Maka kalau kita sedang iktikaf di masjid, ya, kita sedang iktikaf di masjid, kemudian kita mimpi basah, haram berdiam lama kita di masjid. Pas begitu ingat, ya, ketika kita iktikaf di masjid, kemudian ingat kita mimpi indah dan mimpi basah, maka harus secepatnya kita keluar dari masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan mandi besar. Begitu. Baik diamnya lama ataupun diamnya cuma numpang lewat saja, haram hukumnya. Wa qiraatul Quran, nomor ke-6, orang yang sedang punya hadas junub haram hukumnya membaca Al-Quran. Membaca, baik membaca bi dhahril ghaib ataupun membaca dengan bidzahri atau membaca bil ghaib. Apa membaca bidzahri? Saya lihat mushaf baca. Padahal saya sedang kondisi punya junub, punya hadas junub. Saya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha qadhibah. Saya punya hadas junub, haram hukumnya baca Al-Quran bidzahri, dengan melihat. Ataupun orang yang hafiz Quran, dia mau hafiz Quran, kemudian dia punya hadas junub, ya, kemudian dia punya hadas junub, kemudian dia membaca Al-Quran, ngapalin Al-Quran untuk memperkuatnya. Ini aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Orang hafiz Quran, dia menghafal Quran, ya, punya hadas junub, haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Wa yahrumu bil haid asyaratu asya'a. Terlalu panjang. Ini, ya, untuk orang yang punya hadas kecil tadi, yang orang yang tidak punya wudu, 4 perkara yang diharamkan. Untuk orang yang punya hadas junub, 6 perkara yang diharamkan. 4 yang tadi ditambah orang yang junub, haram hukumnya untuk berdiam diri di masjid, baik lama ataupun sebentar. Kemudian untuk orang yang junub haram hukumnya membaca Al-Quran, baik membaca bidzahri dengan melihat mushaf atau membaca dengan tidak melihat mushaf seperti para huffaz. Dalam kondisi junub diharamkan qiraah membaca Al-Quran, baik bil ghaib ataupun bidzahri. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan fikih. Mudah-mudahan
ada hikmahnya. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak wawasan kita, insya Allah semakin tafakuh dalam fikihnya, maka insya Allah akan semakin sempurna dalam ibadahnya dan kehidupannya. Sehingga kita ibadah, kemudian kita melaksanakan kehidupan muasyarah muamalahnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah segala kehidupan kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.